Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pakar Feng Shui yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Kang Hong Kiat. Apa kabar Pak Kang? Baik sekali. Sehat Pak Kang? Ya begitulah. Alhamdulillah. Selalu always. Yang penting sehat Pak Kang. Pak Kang, kali ini kita sebagai orang awam mungkin ingin menggali tentang ilmu Feng Shui, tentang pemahaman Feng Shui. Dengan senang hati. Pak Kang, mohon penjelasan apakah yang disebut dengan Feng Shui itu? Secara harafiah, Feng Shui terdiri dari dua kata, Feng dan Shui. Artinya angin dan air. Jadi bagaimana kita mengatur kehidupan kita agar selaras dengan alam, dengan hembusan angin dan aliran air. Bagaimana kita menata agar kita dipenuhi dengan energi positif ketimbang negatif, ya. Feng juga Feng Shui berarti angin yang tidak lain juga adalah cahaya. Nah, kalau penataan cahaya, angin dan saluran air sesuai sebagaimana mestinya, kita berarti hidup selaras dengan alam. Kalau kita hidup selaras dengan alam, kita tentunya akan jauh lebih sukses, ya. Tapi sukses dalam artian yang sungguh luas. Sungguh menarik. Pak Kang, apakah perbedaan antara Feng Shui dengan Hong Shui? Bisakah Bapak jelaskan bagi kita yang tergolong awam ini? Tidak ada. Feng Shui atau orang bilang Feng Shui, ya. Feng itu adalah dialek yang orang katakan Mandarin, ya, Huai. Sedangkan Hong itu adalah dialek Hokkien. Ya, maknanya tidak berbeda. Jadi Feng Shui dan Hong Shui Adalah sama. identik. Oke. Lalu bagaimana dengan peramalan? Apakah dia berada di bagian Feng Shui atau dia berada di luar bagian dari Feng Shui dan Hong Shui? Bisa dijelaskan? Memang Feng Shui dan ramalan sesungguhnya dua pengetahuan yang berbeda. Feng Shui dapat kita simpulkan sebagai seni menata kehidupan agar selaras dengan alam semesta, dengan tujuan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, ya, selaras dengan alam dan bukan menaklukkan alam. Sedangkan ramalan adalah seni untuk meninjau apa gerangan yang akan terjadi di kemudian, ya. Dalam menata Feng Shui, kita selain mengacu kepada aliran bentuk dan mata angin, kita juga harus menyelaraskan kesemuanya itu dengan panduan 12 Sio dan Yin Yang 5 unsur. 12 Sio dan Yin Yang 5 unsur inilah yang juga digunakan dalam menilai, memprediksi, meninjau peramalan. Bagaimanakah, apakah yang akan terjadi, gitu ya. Jadi memang terkesan rancu kalau kita bertanya. Bahkan misalnya ada bertanya, bagaimana menurut Feng Shui ramalan di tahun akan datang? Nah, ini sebetulnya agak keliru, gitu ya. Karena ramalan dan Feng Shui dua hal yang berbeda, tetapi ada bagian di mana metode analisis yang digunakan pada Feng Shui digunakan juga pada peramalan ataupun sebaliknya. Namun demikian, tentu dalam menata seni Feng Shui jauh lebih kompleks pembahasannya, penganalisaannya. Sungguh menarik sekali. Pak Kang, kalau metode 12 Sio berdasarkan pengelompokan karakter, lalu metode Yin Yang 5 unsur berdasarkan apa Pak?
Apakah dia berasal dari bisikan-bisikan atau bagaimana? Oke, yin yang 5 unsur. Kita mengenal yin yang. Dari mana asal muasalnya yin yang? Saya secara garis besar akan menjawab ringkas saja ya. Tapi dari dasar nih, kalau kita sekolah, ingat gak waktu kita di sekolah dasar, guru mengatakan buatlah sebuah garis. Apakah garis itu anak-anak? Garis adalah kumpulan titik-titik. Feng Shui mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah titik, yang tidak lain adalah sebuah bulatan. Bulatan mana mengandung bulatan lain, bahkan hingga tidak terhingga. Begitu juga menjadi bagian dari bulatan yang lebih besar, juga tidak terhingga. Nah, bulatan mana terdiri dari 2 kutub, yin dan yang. Yin dan yang hanya untuk membedakan, ya, yang satu kiri, yang satu kanan. Ini adalah kesepakatan, ya, adanya atas, bawah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan, misalnya saya teringat akan apa yang dikatakan oleh fisikawan terkenal di dunia, Stephen Hawking. Dikatakan bahwa dunia ini terdiri dari sebuah kabut dan planet-planet terjadi setelah sebuah ledakan besar, Big Bang, ya. Nah, Feng Shui mengatakan bahwa sesungguhnya unsur tanah itu tiada. Jadi dari bulatan tadi kita belum mengenal yang adanya unsur tanah. Dalam artian kalau kita kaitkan dengan dunia, berarti planet-planet belum ada nih, ya. Yang ada adalah yin dan yang, di mana pada kutub yin terdapat logam dan air, pada yang terdapat kayu dan api. Mereka berinteraksi satu sama lain, empat elemen ini. Terjadilah unsur tanah. Nah, maka daripada itu unsur tanah mengandung 4 unsur yang lainnya, begitu ya. Jadi ada yin, yang, kayu api yang, logam air yin, dan ciptaannya tentu sempurna, yin dan yang. Nah, dari konsep yin yang ini, kalau tadi Anda bertanya mengapa bisa ada konsep tadi, ya, tentu saja konsep ini merupakan konsep dunia. Adanya yin yang dan yin yang itu kita dapat simpulkan kalau dengan teori atom adanya neutron, proton, dan elektron. Nah, kemudian para ilmuwan mengatakan atom adalah yang paling kecil. Ternyata ada neutron, proton, dan elektron. Nah, itu yang paling kecil. Tapi kata Feng Shui kan tidak terhingga. Belakangan ketemu kuat, begitu ya. Nah, jadi inilah dasar analisis. Jadi ini yang 5 unsur mengacu kepada keberadaan unsur di dalam alam semesta. Pak Kang, lalu apa keterkaitannya metode yin yang 5 unsur ini dengan ilmu pengetahuan? Apakah ada pembuktian ilmiahnya? Tadi sudah saya katakan bahwa ada keterkaitan antara yin yang 5 unsur, bulatan yin yang dengan teori atom. Namun satu hal saya mau tanya kepada Anda, siapa sih bapaknya komputer? Ya, kalau kita berbicara bapak penemu lampu, orang bisa jawab. Bapak palang merah, orang bisa jawab. Tapi siapa bapak komputer? Banyak mereka yang sulit untuk menjawab hal ini. Karena sebetulnya bapak komputer adalah dekat-dekat, yang tidak lain adalah si Poir. Di zaman modern ini dikenal dengan aritmatika, ya.
ketika dia melakukan sebuah itu ada menghitungnya itu dengan menggunakan bilangan biner yang tidak lain adalah yin yang 0101. Jadilah dia kalkulator yang kemudian berkembang menjadi komputer. Nah, dasarnya adalah tentu alam semesta, yin dan yang, kurang dan tambah, yin dan yang, bagi dan kali. Apakah ada perhitungan yang lebih daripada itu di luar itu? Oh, tidak ada. Bahkan kalkulus sendiri pun mengacu kepada kurang tambah bagi dan kali. Itulah yin yang. Dengan kata lain, kalau orang mengatakan bahwa feng shui itu adalah mistik, kenapa mungkin anaknya yang namanya Sipua dekat-dekat menjadi begitu ilmiah sehingga menjadi bapaknya komputer? Oh, tidak mungkin. Jadi kalau komputer adalah produk ilmiah, tentu nenek moyangnya juga adalah ilmiah, ya. Banyak yang saya dapat contohkan, ya, baik itu dari sudut karakter, tinjauan karakter maupun sakit penyakit. Contoh saja begini, kalau kita berbicara mengenai kesehatan, karena dasar tinjauan feng shui sebetulnya yang paling utama adalah kesuksesan dalam menyehatkan diri kita, menyehatkan keluarga kita, barulah menyehatkan bisnis kita, ya. Nah, dalam hal kesehatan, ya, fisik terutama, maka kita mengenal kembali kepada tadi kayu, api, logam, air, dan tanah. Ya, tanah sebagai produk bentukan tentu dia menjadi yin yang ada di tengah. Nah, kalau kayu itu mewakili liver atau empedu. Nah, kalau liver empedu kita rusak dan tidak diperbaiki, maka kayu tidak akan mungkin bisa mensupport api, karena api tumbuh menyala karena membakar kayu. Berarti jantung akan masalah karena api adalah jantung. Dan kalau jantung bermasalah, api tidak mungkin bisa mencipta tanah, karena apapun yang dibakar oleh api menjadi abu dan menjadi bagian tanah. Tanah adalah pencernaan limpa lambung, ya. Nah, kalau tanah tidak bekerja sebagaimana mestinya, dia tidak akan bisa mencipta logam, karena logam didapat dari perut bumi, ya. Nah, logam adalah tulang, paru, benak. Ini akan mengalami gangguan juga. Dan kalau itu sudah terganggu, air pasti akan gangguan juga, karena logam tidak bisa memproduksi air, karena logam yang dipanaskan akan mencair, yaitu ginjal, ya, juga pendengaran. Nah, kalau airnya terganggu, air tidak akan tidak mungkin menumbuhkan kayu. Kembali satu siklus, liver kena masalah, gitu ya. Nah, tetapi tidak sesederhana itu dalam prakteknya, karena ada yang namanya pengakangan terbalik. Nah, dalam feng shui, ya, kaitannya dengan ilmu pengetahuan, juga di dalam kehidupan, bagaimana kita memperkuat satu elemen yang terlalu dominan dan melemahkan elemen yang terlalu dominan, maksud saya, dan menguatkan elemen yang terlalu lemah, ya. Nah, kalau ini bisa, tentunya banyak hal bisa mensupport ilmu pengetahuan modern yang ada sekarang ini. Walaupun sebenarnya feng shui itu boleh dibilang bapak segala ilmu. Tadi kita sudah bicara soal atom, ya. Kita bicara soal kesehatan, ya. Kita berbicara masalah komputer, ya. Banyak hal lagi. Bahkan pemetaan pertama kali
dilakukan oleh para ahli feng shui. Ya, ini yang memetakan geografi lah. Jadi feng shui tidak bisa tidak, dia ada keterkaitan dan justru mensupport atau menjadi induk daripada berbagai ilmu yang ada sekarang. Apakah jika seseorang mengikuti saran-saran Feng Shui, apakah dia bisa menjadi kaya raya? Bohong kalau feng shui bisa membuat orang kaya. Apalagi praktisi feng shui bisa membuat seseorang kaya raya. Bohong. Jadi apa dong yang dikejar? Nah, begini. Feng shui ada sebuah pengetahuan yang mengajarkan kita bukan penaklukan alam, tapi hidup selaras dengan alam, di mana kesehatan merupakan prioritas utama. Ya, itulah sebabnya kita mempunyai seni mengatur angin dan air tadi, agar misalnya kita berbicara rumah, ya, rumah itu kan memang ada 3, alam semesta, manusia yang kita huni, dan tubuh kita sendiri. Dan bagaimana keterkaitan kita sebagai manusia dengan rumah kita? Nah, ini kita usahakan bagaimana energi positif mengalir ke seluruh bagian dalam rumah. Itu sebabnya dalam feng shui, rumah tidak boleh dari depan blong ke dalam. Ya, kalau blong ke dalam, dia akan mendapatkan energi angin yang kencang ke dalam. Nah, kalau kencang ke dalam itu namanya saji, energi pembunuh, orang juga bisa masuk angin, ya kan? Nah, kalau sengci bisa diwujudkan, ringkas saja ya, kalau kita bahas detail ini panjang banget, bisa sampai besok. Baik Pak. Nah, kalau sengci kita baik di dalam rumah, kita sehat. Nah, kalau sehat, pikiran kita sehat juga. Kalau pikiran kita sehat, karya kita pun sehat juga. Kalau kerja kita optimal, ya, tentu hasilnya maksimal. Nah, kalau hasilnya maksimal, kaya nggak? Kaya Pak. Kaya. Jadi feng shui adalah seni menyelaraskan kehidupan dengan alam semesta, di mana kekayaan itu adalah dampak positif dari keselarasan yang dirasakan oleh para penghuni rumah. Bahasa lain berarti kekayaan adalah hadiah dari keselarasan itu sendiri Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi berbeda dengan ramalan. Kalau ramalan dia hanya meninjau apa yang akan terjadi. Tetapi kalau feng shui dia menghitung. Misalnya seseorang kurang energi kayu, bagaimana seninya menambah kayu. Oh, terlalu api, emosional, kita kurangi, gitu kan. Nah, kalau ini kita bisa balancing, ya, sengci itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, dengan kata lain, kalau ahli feng shui memberikan jalan bagaimana menyelaraskan hidup seseorang dengan alam, dalam konteks bahasa ini tentu adalah rumah yang dihuni, tidak dilaksanakan sebagaimana dianjurkan, feng shui nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kembali kepada manusianya, apakah manusianya mau melaksanakan itu dan hidup selaras dengan alam, atau dia malah berpaling daripada alam karena misalnya sebuah keangkuhan, saya harus mampu menaklukkan alam. Omong kosong, ya, karena alam jauh lebih berenergi daripada kita manusia. Ya, jadi marilah kita hidup selaras dengan alam supaya kita mempunyai kedamaian baik di dalam batin maupun di dalam benak, sehingga kita bisa berkarya dengan baik
dan kesuksesan dalam bidang materi adalah hadiah terindahnya. Tapi sebelum itu tentu kesehatan, karakter, kebijakan akan terwujud terlebih dahulu. Sungguh sangat menarik penjelasannya foto ini. Baik Pak Kang, sekarang sedikit agak menyimpang nih. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam. Apakah dengan Feng Shui kita bisa mengatasinya? Pertanyaan itu bagus sekali. Bagaimana? Apakah kita bisa menata alam agar dia bisa selaras dengan kita sehingga tidak membahayakan hidup kita? Tentunya banyak hal, ya. Kebudayaan Timur mengatakan bahwa jangan merusak alam, dan kita juga harus dengar-dengaran dan jeli tentang tanda-tanda alam, karena toh kita tidak akan bisa melawan kekuatan alam itu sendiri. Paling tidak, bagaimana dengan tanda-tanda alam itu, dan kalau itu memang membahayakan, kita harus menyingkir. Tetapi kebijakan Feng Shui mengajarkan kita untuk tidak merusak alam. Nah, kalau kemudian kita membabat hutan, ya, dengan dalih pembangunan dan hidup sembarangan, membuang sampah sembarangan, ya, dan banyak aktivitas kita lainnya yang bertentangan, misalnya, tentu apa yang terjadi pada alam bukan kekeliruan daripada atau penyimpangan yang dilakukan oleh alam, tapi adalah ulah perbuatan kita manusia. Nah, itu sebabnya di dalam Feng Shui dikatakan bahwa air yang mengalir. Nah, ini tadi kita bicara banyak soal angin. Kalau air yang mengalir lembut adalah yang menandakan memberikan isyarat adanya suatu pertumbuhan yang baik, satu rezeki yang baik. Kalau dia mengalir deras, itu akan mengeluarkan energi yang tajam. Dan kalau dia tidak mengalir, dia stuck, tersendat, ya, itu juga pertanda jelek. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan, itu kan berarti aliran air terhambat, ya. Bagaimana kita bisa mendapat energi yang positif, gitu, ya. Dan kalau kita melupakan itu semua, seperti tadi, ya, bahwa keharmonisan di dalam membina kesehatan keluarga dan lain sebagainya, dan memperoleh hadiah kekayaan, ya, dan kekayaan yang dapat dengan cara tidak selaras, itu kan berarti pembangunan yang merusak alam dengan tidak semestinya, itu kan di belakang hari akan membuahkan dampak buruk yang fatal. Orang yang kaya dengan cara tidak benar, dia akan mengalami kehancuran di kemudian, cepat ataupun lambat. Dan perlakuan kita yang tidak benar terhadap alam, cepat atau lambat akan pula kita juga yang merasakan dampak buruknya. Pak Kang, ini sebagai pertanyaan yang terakhir. Banyak pendapat dari berbagai kalangan, termasuk media sosial, yang mengklaim bahwa Indonesia akan berjaya. Bagaimana pendapat atau analisa dari Pak Kang atas pernyataan seperti ini? Kenapa tidak? Ya, negara adalah satu kesatuan daripada manusia-manusia. Di dalamnya ada pribadi-pribadi, profesional-profesional, institusi, perusahaan, dan lain sebagainya. Kalau manusianya hidup selaras dengan Feng Shui, keluarganya akan tumbuh dengan baik. Begitu juga institusinya, perusahaannya, dan juga negaranya. Namun, menyimak pembicaraan Anda, tentu saya akan meninjau Indonesia. Indonesia lahir di tahun 45. Sebagaimana saya kalau menilai pribadi, saya juga akan bertanya data kelahirannya, bahkan sampai jam kelahiran. Secara garis besar, Indonesia lah yang lahir tahun 45, 1945 maksud saya,
adalah tahun bersio ayam. Dia membawa logam dan membawa kayu. Dari hasil analisis yang saya buat, maka logam akan membuat sebuah ambisi. Artinya Indonesia memiliki ambisi yang bagus, dan kayu sesuai dengan karakter yang diwakilinya, yaitu leadership. Jadi sebetulnya kalau orang mengatakan orang Indonesia Mbadelo mesti racun, ya, mesti ada kekeliruan yang harus kita tinjau kembali, karena Indonesia dianugerahi leadership yang baik, ya. Namun demikian, kalau hal itu kita analisis lebih lanjut dan kita kaitkan dengan bidang apakah yang cocok, maka Indonesia cocok di dunia pertanian dan kelautan. Jadi dengan kata lain, kalau bidang ini diprioritaskan, tentu kemajuan Indonesia di masa datang bukan sebuah isapan jempol. Dengan kata lain, tidak saya katakan bahwa kalau kita melihat, wah, negara anu udah bikin teknologi yang luar biasa, 4G, 5G, oh mungkin GG, ya. Nah, kemudian kita merasa, aduh, kita ini sebagai negara dusun yang ketinggalan zaman. Nggak perlu berpikir sampai ke situ. Dan kalau mereka membuat itu, nggak perlu kita mengekor mereka. Tapi bagaimana kita menguatkan sektor pertanian dan kelautan kita? Jadi teknologi kita ciptakan untuk menunjang kedua basis ekonomi kita tadi. Dengan kata lain, kita harus berpikir, jangan dari zaman kuda gigit besi sampai hari ini petani kita masih pakai sapi. Nah, ini yang kita pikir. Jangan kita terlalu terpesona kepada komputer yang begitu canggih. Tapi bagaimana kita mementaskan petani kita untuk mempergunakan alat-alat teknologi yang lebih baik sehingga produktivitas mereka lebih baik. Dan saya percaya kalau itu dilakukan, maka tidak butuh waktu lama. Karena sebagaimana saya juga menata klien-klien saya, kalau mereka berada di jalur yang tepat, tidak butuh banyak waktu untuk mewujudkan angan-angannya. Begitu juga dengan Indonesia kita tercinta ini. Karena kemajuan Indonesia adalah kemajuan kita semua. Apakah sesederhana itu, Pak? Ya, memang sangat relatif, Pak Fahmi. Ya, negara yang kuat, negara yang maju, tentu rakyatnya pun harus sejahtera. Nah, dalam konteks kesejahteraan itu, tentunya apabila feng shui kita terapkan kepada lebih banyak lagi individu, tentu hasilnya akan jauh lebih signifikan. Nah, tentu saja kita harus meninjaunya dari 5 unsur tadi. Tadi kita pernah singgung kalau tidak salah bahwa kayu itu adalah leadership, api itu adalah semangat, tanah itu kedisiplinan, logam itu adalah ambisi, air itu perasaan. Bagaimana kita membuat satu perwujudan keselarasan dari kelima unsur sehingga pribadi-pribadi yang kemudian tampil ke permukaan adalah yang memang ideal, ya, punya leadership yang bagus, tidak malas, ya, tidak sembrono, punya visi misi yang baik, tapi juga punya empati yang luar biasa. Ya, nah kalau ini bisa kita tata dengan baik, saya percaya Indonesia akan menjadi leader juga di dunia ini. Pak Kang, ini harapan saya sebagai pimpinan redaksi di sebuah penerbit buku
bahwa kita ingin mengulang kembali perbincangan-perbincangan ini di lain kesempatan. Saya berharap banyak bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pak Kang, terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasannya. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kang Hong Kian. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuka cakrawala pemikiran kita, menjadikan kita lebih bijaksana dalam menyikapi segala aspek kehidupan. Sampai jumpa pada tayangan video dari Buku Pintar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.